Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Insani, NIM 222100305, Prodi Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hibah dan hadiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Konsep hibah dan hadiah. Definisi hibah. Hibah menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah pemberian hak harta secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan baik. Definisi lain hibah ialah suatu kontrak pengurusan di mana melalui kontrak itu pemberi hibah memberi hartanya tanpa ganjaran atau tukaran semasa hidup yang dibuat secara sukarela. Definisi hibah dari segi istilah pula ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan atau iwat. Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada suatu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan atau iwat semasa hidupnya secara sukarela, bukan mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seorang dengan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya. Dalil hibah. Dalil hibah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Rukun hibah. Rukun hibah ada 4, yaitu yang pertama adalah wahid atau adanya pemberi, yang kedua yaitu mauhub lah atau adanya penerima, dan yang ketiga yaitu mauhub atau barang yang dihibahkan, dan yang terakhir adalah siwat yaitu ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hibah. Yang pertama yaitu syarat-syarat penghibah. Diisyaratkan bagi penghibah syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Yang ketiga, penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya. Dan yang keempat, penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. Yang kedua yaitu syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah. Orang yang diberi hibah diisyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau untuk mendidiknya sekalipun dia orang asing. Yang ketiga yaitu syarat-syarat bagi yang dihibahkan. Disyaratkan bagi yang dihibahkan: 1. Benar-benar ada. 2. Harta yang bernilai. 3. Dapat dimiliki zatnya. Yang keempat, tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Yang kelima, dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan dikhususkan seperti halnya jaminan. Untuk selanjutnya yaitu hikmah disyariatkan hibah. Yang pertama yaitu membantu ekonomi umat Islam. Yang kedua yaitu merapatkan ikatan persaudaraan dan pertalian kasih sayang sesama insan. Pelaksanaan hibah amat wajar digalangkan dalam kehidupan karena ia boleh dilaksanakan dalam berbagai bentuk: harta, makanan, dan minuman. Untuk yang ketiga yaitu menyemai sikap prihatin kepada masalah umat, dan yang keempat yaitu memupuk sifat pemurah, tidak kedut, pemaaf, tidak pendendam, dan senantiasa melakukan kebaikan atau kebajikan. Untuk selanjutnya yaitu tentang definisi hadiah. Definisi hadiah menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah pemberian karena penghargaan, untuk kenang-kenangan, ataupun sebagai penghormatan. Definisi hadiah menurut istilah ialah pemberian kepada seseorang
yang semata-mata untuk menghormatinya tanpa mengharapkan balasan baik dari yang memberi hadiah maupun dari balasan dari Allah. Selanjutnya yaitu tentang dalil hadiah. Dalil hadiah terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 35 yang artinya, dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Dan yang terakhir yaitu tentang rukun dan syarat hadiah. Yang pertama yaitu pemberi hadiah. Pemberi hendaklah orang yang berkeahlian atau sempurna akal dan balik. Yang kedua, penerima hadiah hendaklah orang yang layak menerimanya dan boleh terdiri dari siapa saja. Dan yang ketiga itu barang yang dihadiahkan. Barang yang ingin dihadiahkan hendaknya milik pemberi dan mempunyai nilai serta bermanfaat bagi penerima. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sadar dalam video saya kali ini masih banyak kekurangan, baik dari isi yang saya sampaikan maupun cara penyampaian dari saya. Untuk itu saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk mencari referensi lain dengan cara membaca buku, membaca jurnal, ataupun menonton dari video-video lain tentang konsep hibah dan hadiah itu sendiri. Cukup sekian dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.